Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pembimbing selaku dosen pendidikan agama Islam, Bapak Hifdzilullah. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kuncoro Jati, NIM 20211111142. Saya di sini selaku mahasiswa berdakwah tentang iptek. Apakah itu iptek? Iptek adalah ilmu teknologi, ilmu yang dimana kita mengajarkan manusia untuk bergerak ke bidang tradisional ke zaman yang lebih modern. Itulah iptek. Dan gunanya itu pun banyak sekali. Iptek itu mulai dari perdagangan, terus agama, maupun kita berinteraksi pun menggunakan iptek ini. Iptek itu adalah bisa dinyatakan dengan internet atau fasilitas yang kita inginkan, yang kita pakai sehari-hari. Dan terkadang kita itu mensalahgunakan iptek itu sendiri. Kenapa kita kok bisa menyalahgunakan? Terkadang itu manusia itu menggunakan iptek itu terbawa emosional. Yang kedua, bisa menjadikan otak itu menjadi rusak. Contohnya apa? Anak zaman sekarang itu mau tahu akan sopan santun, mengaji, dan sebagainya. Saya bukan menyalahkan ipteknya itu, tetapi yang saya salahkan itu kenapa kok bisa disalahgunakan itu. Yang ketiga itu membuka situs-situs yang terlarang. Itu yang fatalnya, na'udzubillah min dzalik. Nah, saya ingin menjelaskan tentang manfaat iptek di bidang agama. Iptek di bidang agama itu sangat pengaruh sekali. Sebagaimana orang-orang tua sekarang banyak yang mencari pengajian. Contohnya aja pengajian Anwar Zaid. Tidak usah berbondong-bondong kita melihat langsung konsernya dia maupun melihat pengajiannya dia. Cukup kita melihat dari YouTube. Yang kedua, dulu waktu kecil pasti kalian itu pernah membeli buku 25 kisah Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kita nggak usah beli-beli, nggak usah repot-repot. Kita cukup pakai internet dan fasilitas handphone yang kita miliki untuk searching di Google untuk mencari buku Rasul dan 20 Nabi lainnya. Nah, itu manfaatnya. Yang ketiga, sekarang Al-Quran pun ada di handphone kalian, juga bisa ditelusuri di Google maupun bisa memakai internet. Untuk apa? Untuk agama ini semakin modern, karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman maka akan ketinggalan semua. Jadi di sini tuh kita itu sangatlah penting untuk pergerakan globalisasi untuk menjadi kedepannya lebih baik lagi, bukan untuk dirusak atau maupun hanya sebagainya untuk hanya bersenang-senang, hanya untuk berfoya-foya, maupun untuk intinya itu untuk mencari ilmu aja lah tuh. Nah, kembali lagi ke saya bukan menyalahkan lah, semua itu hanya kembali ke dirinya masing-masing. Kita harus menyikapinya dengan bagaimana kita caranya menggunakan iptek itu dengan benar dan tidak disalahgunakan. Itu semua kembali lagi ke diri kita sendiri. Saya itu tidak
tidak ngomong gini semata-mata itu saya bukan melarang atau Anda melarang buka e-tag maupun apa dan apa itu. Ya semua itu tergantung dirinya sendiri. Jadi saya tidak mau dan mengaturlah jangan membuka ini, membuka ini, membuka ini. Saya itu tidak seperti itu. Seharusnya kita umur semakin dewasa itu semakin mengerti akan pokok kewajiban untuk kita telusuri di bidang agama itu sendiri. Bisa kita menelusuri di Google juga bisa. Jika ada pembelajaran PAI pun, kalau kita tidak mengerti pun, kita bisa searching di Google. Nah, gunanya itu untuk pembelajaran juga bisa, sebagai alat ibadah juga bisa, sebagai mengetahui moral dan perkembangan moral sekarang juga bisa. Jadi itu banyak sekali manfaatnya, tidak usah saya jelaskan sendiri, pasti Anda pahamlah tentang kita gitu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.